Halo, jumpa lagi dengan saya Asman Arfa Motor. Kali ini Asman Arfa Motor melanjutkan tentang spesi yang sebagaimana tadi dalam tayangan yang lalu saya pernah tayangkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang permasalahan motor yang spesi ini yang tadinya ambak. Nah, di sininya di magnetnya atau spoolnya memang sudah kelihatan rusak di bagian pulser ya teman-teman ya. Ini udah saya pasang. Dan di sini sebelum saya memasang ini jangan lupa subscribe video saya Asman Arfa Motor, Jalan Tanggul Jembatan Serong. Nah, di sini saya akan mau lacak di bagian atasnya teman-teman ya. Di atasnya sebagaimana di sini saya akan memperdengarkan di bagian tangki teman-teman ya. Saya akan kontak dulu. Ini di on dulu ya. Nah, di sini ada suara bunyi ya. Di sini juga indikatornya normal ya teman-teman ya, bisa mati. Nah, di sini saya akan mau ngecek di bagian di sininya teman-teman ya, apakah memang setrum dapat ke bagian sini teman-teman ya. Kita harus melihat dulu di bagian sini. Setrum kabelnya hitam list putih, ini di bagian koil teman-teman. Oke, saya akan ukur dulu. Ini plus. Ya, saya menggunakan alat seperti ini teman-teman. Nah, ini masa ya. Dalam kontak keadaan off dan saya on, dia mengeluarkan setrum 9,7, berarti ini kerja ya teman-teman ya. Di bagian setrum untuk ke coil ini udah kerja teman-teman ya. Nah, berarti di bagian ECU-nya ini udah kerja. Nah, di sini orangnya sudah berikan kabel standar ya teman-teman ya. Kabel standar ini, switch standar ini kita langsungkan. Apakah nanti di sini akan mengeluarkan api? Nah, di sini sudah kelihatan saya matikan, di sini akan mati. Berarti setrum sudah bekerja teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ada dua kabel di sini. Ini kabel pulser teman-teman ya. Sebagaimana tadi sudah pernah saya jelaskan. Di sini ada dua kabel dan sini memakai tester ya. Di sini nyambung ya teman-teman ya. Di tester ini nyambung. Nah, saya akan alihkan ke bagian 100 ohm. Nah, jika tester ini nanti jarumnya bergerak, ini menandakan bahwa pulsernya sudah bisa bekerja. Tolong Islam. Nah, sini sudah bergerak teman-teman ya, artinya sudah bekerja untuk nembak ke bagian koil. Oke, saya akan memperlihatkan di sini ya teman-teman ya. Kontak saya on ya. Kabel pulser saya masukkan ke bagian sini teman-teman ya, ke bagian soket pulser. Saya tidak menggunakan kabel. Oke, saya gunakan juga kabel untuk pengisian ya. Dan saya akan memperlihatkan di sini bagaimana jika sudah di on ya teman-teman ya, sudah di on, lampu sudah nyala. Bagaimana dengan hasil dari koilnya ini teman-teman ya. Ini koil, coba dilihat ada apinya apa tidak. Nah, di sini tidak ada apinya juga teman-teman ya. Artinya tidak ada apinya ini teman-teman harus lusuri dulu di bagian kabel-kabel ini teman-teman ya, kabel-kabel ECU yang mengarah ke bagian coil. Oke, saya akan melanjutkan dengan cara pengukurannya teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil dulu ya. Tadi untuk bagian ini teman-teman ya, bagian coil ini kabel yang sini sudah ada. Nah, sekarang kita ngukur bagian out dari ECU teman-teman ya. Nah, ini apakah nyambung dari kabel sini sama sini? Oke. Nah, ini saya masih menggunakan ini, cuma saklarnya saya rubah supaya dia ada bunyi. Nah, oke, ini sudah bunyi. Nah, sekarang saya mau tusuk ke bagian sini teman-teman ya. Nah, saya ambil ke bagian jalur sini teman-teman yang satu. Nah, ini bunyi teman-teman ya. Ini bunyi berarti sudah nyambung. Nah, kenapa tidak keluar dari sini teman-teman ya? Di sini. Nah, ini jangan dulu diponis tentang permasalahan
ininya yang rusak teman-teman ya. Tapi kita perhatikan, di sini sudah nyambung dan kita akan coba kembali. Kenapa bisa tidak bisa hidup ya teman-teman ya. Saya akan meyakinkan dan mencoba kembali. Oke teman-teman, saya mau lihat apinya. Oh ternyata tidak ada teman-teman ya. Nah di sini masih kita lihat teman-teman ya. Kita lihat. Ini bagi teman-teman pemula ini perlu penelitian ya teman-teman ya. Kita sambungkan lagi. Bentar teman-teman, lagi ada sedikit selingan. Nah, di sini perlu teman-teman kita ketahui bahwa di sini sudah nyambung teman-teman ya. Nah. Oh, ini salah kabel. Nah, di sini kabel yang ini ya, teman-teman ya, merah sama biru. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman ya diperhatikan. Nah, ini nyambung. Nah, kita ukur teman-teman ya, antara peniti ini sejauh mana dia bisa nyambung. Oke, sejauh ini ya teman-teman ya. Dia segini baru nyambung teman-teman. Nah, ini saya akan mengukur dan memastikan apakah kakinya ini, kaki ECU ini bisa sampai. Oh, di sini ternyata kurang teman-teman ya. Ini selesainya full, baru habis, sedangkan ini kurang setengah teman-teman ya. Nah, ternyata ini ya teman-teman ya, bisa diperhatikan jika teman-teman menemukan permasalahan seperti ini baru nyambung setelah seperti ini teman-teman. Nah, ternyata kakinya tidak sampai teman-teman ya, tidak sampai tuh ya. Nah, ini permasalahannya, ini bisa terjadi ya, karena ini saya dapat dari orang lain ya teman-teman ya. Ternyata ini kerusakannya bisa dikategorikan ada di sini, tapi ini keras teman-teman. Nah, ada kemungkinan di dalamnya ini kropos. Nah, di sini saya akan cabut dengan paksa. Nah, di sini cabut dengan paksa, ternyata soket di sini tidak nyambung. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu seperti ini teman-teman, untuk meyakinkan saya bekerja dan saya berbagi kepada teman-teman pengalaman tentang pengalaman seperti ini. Ini kita kasih kabel. Oke, kita tekuk sini teman-teman ya. Kita ambil ke bagian sini teman-teman. Nah, ini kita masukkan lagi teman-teman ke sini. Ya. Sebenarnya ini aman, cuma nggak beraturan. Nah, kita masukin lagi teman-teman ya ke bagian koilnya. Nah, saya mau lihat dengan hasilnya ya teman-teman ya. Kontak tetap masih on ya teman-teman ya. Kita mau lihat hasilnya di sini teman-teman. Oke, tolong dibantu di selah. Nah, ternyata ini teman-teman ya sudah mengeluarkan api dari koil. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri. Nah, ternyata kerusakan yang ada itu ada di posisi sini teman-teman ya. Ini cuma hanya ada kurang ketelitian tentang cara penyelusuran kabel, yang mana out dari untuk koil dari ECU ini bermasalah di bagian soket ini teman-teman. Soket ini kabel warna kuning biru karena warna di sini kurang begitu jelas ya teman-teman, karena sinar matahari di bengkel saya. Nah, di sini saya jelaskan seperti itu cara penyelusurannya. Jika teman-teman pemula, ini memang sangat baik sekali untuk kita perhatikan di mana putusnya. Ternyata kabel dari, saya matikan onnya, kontaknya, ini penyebabnya dari soket ini teman-teman ya, soket yang ada di bagian ujung sebelah sini teman-teman ya, dekat kabel masa. Ini untuk ke koil ini ada masalah. Oke,
Terima kasih telah menyaksikan video saya Asman Arfa Motor yang mana telah menjelaskan dengan secara real ini adanya karena motor ini, kerusakan motor ini saya dapat dengan keadaan amburadul seperti ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe video saya Asman Arfa Motor, Jalan Tanggul Jembatan Serong. Semoga bermanfaat tayangan ini.